Halo, salam kenal. Saya Yulian Febriana dengan NIM 206510012, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Akuntansi Manajerial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, saya akan mempresentasikan topik 2, yaitu konsep informasi akuntansi penuh. Oke, sekarang kita masuk dalam definisi informasi akuntansi penuh menurut Mulyadi tahun 2001 nomor 48. Informasi akuntansi penuh adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Perbedaan full accounting information, full cost, dan full costing. Yang pertama ada full accounting information yang terdiri dari unsur full assets, full revenues, dan full cost. Sedangkan full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Nah, jika objek informasi berupa produk, maka full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Yang ketiga, full costing yang merupakan salah satu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai harga pokok produksi, baik biaya variabel maupun variabel tetap. Lalu, ada perbedaan unsur biaya produk dalam pendekatan full costing, variable costing, dan activity-based costing. Bisa dilihat di tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, full cost dan variable cost merupakan metode penentuan cost produk konvensional yang dirancang berdasarkan kondisi teknologi masa lalu. Activity-based costing mempergunakan teknologi informasi dalam proses pengolahan produk dan pengolahan informasi keuangan. Selanjutnya, ada perbedaan konvensional method dengan activity-based costing method dengan indikator tujuan, lingkungan, fokus, periode, dan teknologi informasi yang digunakan. Bisa dilihat di tabel berikut. Rincian biaya setiap jenis aktivitas desain, produk, distribusi produk dalam lingkungan manufaktur maju adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unit level activity cost. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah unit produk. Biaya ini juga dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah unit produk yang dihasilkan. Nah, contohnya yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, yang kedua adalah batch-related activity cost. Biaya ini berhubungan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Besar kecilnya biaya ini tergantung dari frekuensi order produk yang diolah oleh fungsi produksi. Contohnya seperti biaya angkutan bahan baku dalam pabrik. Yang ketiga yaitu Product Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan penelitian dan pengembangan produk tertentu dan biaya-biaya untuk mempertahankan produk agar tetap dipasarkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh jumlah unit produk yang diproduksi dan jumlah batch produksi yang dilaksanakan oleh divisi penjual. Contohnya biaya desain produk, biaya desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. Contohnya, biaya desain produk, desain proses pengolahan produk, dan pengujian produk. Yang keempat, yaitu Facility Sustaining Activity Cost. Biaya ini berhubungan dengan kegiatan untuk mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Biaya ini dibebankan kepada produk atas dasar taksiran unit produk yang dihasilkan pada kapasitas normal divisi penjual. Contohnya, biaya depresi dan amortisasi, biaya asuransi, dan juga biaya gaji. Oke, sekarang kita masuk dalam manfaat informasi akuntansi penuh. Manfaat informasi akuntansi penuh adalah untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan suatu informasi akuntansi yang akan disajikan secara relevan dengan prinsip different accounting information for different purpose. Maksudnya, yaitu harus digunakan bila mana akuntansi manajemen menyediakan informasi akuntansi untuk manajemen.
Informasi akuntansi penuh memiliki berbagai manfaat yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan manajerialnya, terutama dalam hal pemenuhan informasi akuntansi secara keseluruhan dalam hal aktiva, pendapatan, dan biaya. Berikut adalah manfaat informasi akuntansi penuh menurut Mulyadi tahun 2001 nomor 56, yaitu pelaporan keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh sesuatu, penentuan harga jual dalam cost type contract, penentuan harga jual normal, penentuan harga jual transfer, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan penyusunan program. Selanjutnya, yaitu rekayasa informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh dimanfaatkan oleh manajemen untuk pelaporan keuangan, pengukuran tingkat kemampuan produk atau unit organisasi dalam menghasilkan laba. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva pendapatan dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu dan pembebanan secara adil aktiva pendapatan dan atau biaya yang tidak langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Perlu diadakan pembedaan istilah alokasi biaya atau cost allocation dengan pembebanan biaya cost estimation dalam perekayasaan informasi biaya penuh. Alokasi merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas satu dasar alokasi yang lebih bersifat sembarang. Alokasi biasanya ditujukan untuk menghasilkan informasi harga pokok persediaan, untuk penentuan nilai persediaan bagi kepentingan pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Sedangkan pembebanan biaya merupakan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai objek informasi atas dasar hubungan sebab akibat. Metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan akuntansi penuh dapat dibagi menurut tujuan pemanfaatan informasi akuntansi penuh, yaitu terdapat dua. Yang pertama, pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan. Berdasarkan materi yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi penuh adalah suatu informasi yang menyajikan tentang suatu objek informasi akuntansi, yaitu aktiva, pendapatan, dan biaya, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh memiliki berbagai manfaat yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan manajerialnya, terutama dalam hal pemenuhan informasi akuntansi secara keseluruhan dalam hal aktiva, pendapatan, dan biaya. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini membantu kalian semua ya. Sampai jumpa di next video.